Namaku Dewi. Aku bekerja di salah satu pabrik di daerah Cicalengka. Aku berada di daerah Ranca Ekek. Cerita yang akan aku ceritakan malam ini adalah ceritaku saat sedang menginap di kosan temanku yang jaraknya tak jauh dari tempatku bekerja. Suatu waktu namanya, dia adalah pacar saudaraku. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku cukup malas jika aku harus pulang ke rumah sendirian dan harus naik kendaraan umum. Jadi, kuputuskan untuk menginap saja di kosan Ade yang alamatnya tak jauh dari kantorku. Karena kebetulan besok juga hari Minggu, hari libur. Halo Dek, gue ke kosan lo ya sekarang. Pengen ikut nginep, boleh nggak? Kemalaman nih kalau pulang. Oh, oke deh. Kalau gitu gue OTW sekarang ya. Jarak kosan Ade dengan kantorku memang tak jauh. Tepatnya berada di belakang area pabrik. Jadi, kurang lebih 5 menit saja jika berjalan kaki. Sesampainya di rumah kosan, aku segera masuk ke dalam kamar Ade yang berada di lantai 2. Rumah kosan ini terdiri dari 2 lantai. Ada 3 kamar di lantai bawah dan 2 kamar di lantai atas. Saat malam itu, kulihat lampu-lampu di dalam rumah sudah gelap. Dan di kamar-kamar lain pun juga sudah gelap. Pikirku, mungkin anak kos di sini sudah tidur terlelap atau masih belum juga pulang. Saat ku masuk ke kamar Ade, kulihat Ade sudah bersama temanku Fani. Kebetulan Fani juga ngekos di sini. Tapi kamar Fani ada di lantai bawah. Suka di Living by Mandiri. Di hiburan yang kamu suka jadi inspirasi untuk belanja yang kamu suka. Singkat cerita, kami menghabiskan waktu malam dengan mengobrol. Ya, namanya juga perempuan. Pasti ada aja cerita yang harus dibahas. Karena saat itu udara cukup gerah, ku buka sedikit pintu kamar agar ada angin yang masuk. Namun, ketika kami sedang asik mengobrol, entah kenapa, pandanganku tiba-tiba saja tertuju ke arah jendela kamar kosong yang ada di depan kamar Ade. Setauku sih, kamar itu sampai saat ini masih kosong dan belum ada yang mengisinya. Namun, memang lampu kamarnya selalu dinyalakan. Dan
Sekilas, aku melihat seperti ada orang yang mengintip dari dalam jendela kamar itu. Seperti ada bayangan hitam orang yang sedang mengintip. Tapi tak lama dari itu, bayangan itu pun hilang. Pikirku mungkin aku salah lihat, karena sekilas jendelanya memang ditutup gorden, tapi sedikit terbuka. Saat itu, Ade sepertinya tahu aku melihat sesuatu. Aku pun melanjutkan obrolan malam itu. Sampai tak terasa kami pun mulai mengantuk. Dan saat kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Fanny pun pamit untuk pergi ke kamarnya yang ada di lantai bawah. Sebelum tidur, aku meminta Ade untuk mengantarku ke toilet yang ada di ujung lorong lantai 2. Untuk mencuci muka dan bersih-bersih terlebih dahulu. Setelah selesai bersih-bersih dan balik ke kamar, dengan sedikit penasaran aku pun menanyakan pada Ade tentang kamar yang ada di depannya itu. Dan Ade pun bilang kalau kamar itu memang kosong. Sebelum masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, aku sedikit mengintip dan menengok ke arah jendela kamar kosong itu lagi. Hanya untuk memastikan yang kulihat tadi. Ketika kulihat lagi, ternyata memang tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Ya, memang benar-benar kosong pikirku. Tapi sedikit merinding sih. Lalu kututup pintu kamar dan langsung pergi tidur. Tes Alfa Servo lewat tanyakan SpongeBob, kira-kira naik gak ya? Itu listrik Alfa Servo punya baru pakai. Karena hanya ada satu kasur, aku pun tidur di samping Ade. Namun, awalnya kupikir itu Ade yang sedang mengigau. Namun, ketika aku membuka mata dan melihat ke arah Ade, tangan Ade sedang memeluk guling. Aku pun sedikit keheranan dan bertanya-tanya dalam hati. Tentunya dengan sedikit ketakutan. Kalau tangan Ade memeluk guling dari tadi, jadi siapa tadi yang mengelus-ngelus pipiku? Sudahlah, aku mencoba berpikir positif dulu.
Mungkin tadi hanya perasaanku saja. Kututup kembali mataku untuk melanjutkan tidur. Sampai... Duh. Tak lama dari itu, kini kurasakan seperti ada ujung hidung yang menempel di pipiku. Apaan lagi nih? Tanyaku dalam hati. Dan sekilas tercium bau busuk. Seperti ku buka mataku perlahan. Namun lagi-lagi yang kulihat hanya Ade dengan posisi yang sama seperti tadi masih memeluk guling. Ku berbisik pada Ade untuk membangunkannya. Dek, lu jahil ya colek-colek pipi gue dari tadi. Tapi kulihat Ade masih tertidur nyenyak dan tidak mendengarkan ucapanku. Melihat hal itu, aku pun kembali menutup mataku sambil mencoba untuk tidak memikirkan hal aneh-aneh. Dan sampai akhirnya aku pun tertidur. Kuotaku seenak aku. Happy Flex, atur sendiri paket kuotanya. Masa aku? Kotaku. Ketika sedang tertidur, entah jam berapa, tiba-tiba saja aku dikagetkan dengan ku dengar seperti ada yang mengetuk pintu kamar. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam gini? Kulihat Ade masih tertidur nyenyak. Mungkin itu Fani, temanku yang mengetuk pintu. Aku pun langsung menuju pintu kamar untuk membukanya. Iya, Van. Bentar. Ada apa sih tengah malam gini? Kok gak ada siapa-siapa? Melihat itu aku bergegas masuk menutup pintu kembali. Dan baru saja aku akan kembali ke tempat tidur. Jantungku mulai berdegup dengan kencang. Aku coba membangunkan Ade, namun dia tetap tidak mau bangun. Aku mulai berpikir yang aneh-aneh saat itu. Tidak tenang. Dan pikiranku tak karuan. Kini ku dengar ketukan pintu itu semakin kencang.
Dengan memberanikan diri, aku mencoba untuk membukanya kembali, dan ketika aku membuka pintu itu kembali, terlihat sosok wanita berambut panjang sedang berdiri di depan kamar. Sontak aku kaget dan kakiku mulai gemetar. Dan kini sosok itu terlihat jelas, dan sosok itu tepat berada di depanku. Rambutnya panjang dengan aroma bau busuk seperti bangkai. Badannya hitam, kurus, dan matanya berwarna merah dengan mulut yang menganga. Aku mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa. Sosok perempuan itu semakin mendekat, dan sekarang wajah pucat itu dan mata merahnya sudah berada tepat di depanku. Namun sekarang bau bangkai itu sudah semakin menusuk ke hidungku. Dan dia mencoba untuk memelukku, dan sosok wanita itu sekarang memelukku. Dia memelukku dengan kencang hingga dadaku. Dadaku sangat sesak. Aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ketika tersadar, aku sudah berada di atas tempat tidur. Di sampingku, aku sudah melihat Ade dan Fani mengelus-ngelus bagian rambutku. Aku pun menceritakan apa yang aku alami semalam. Ade pun bercerita, mungkin yang kulihat semalam itu adalah sosok perempuan yang pernah tinggal di kamar itu. Karena sebelumnya dia memang pernah mendengar kabar kalau dulu sebelum dia tinggal di sini, katanya ada yang pernah bunuh diri di salah satu kamar kosan di sini. Dan mungkin yang kulihat itu adalah sosok perempuan tersebut yang ingin berkenalan denganku. Namaku Dewi. Aku bekerja di salah satu pabrik